Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wasyukurlah amma ba'du. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi di pertemuan rutin kita ya. Tetap jaga kesehatan, pakai masker ya supaya kita terhindar dari COVID-19 ya. Baik. Nah, ibu-ibu, pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang manfaat bantuan sosial untuk pemenuhan gizi balita dan ibu hamil ya. Bagaimana ibu, sudah digunakan bantuan sosialnya? Sudah, Pak. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan bermanfaat, bisa meningkatkan kesehatan ibu-ibu juga keluarga, khususnya balita dan ibu hamil, sehingga kita bisa tercegah dari penyakit stunting ya. Oke, stunting itu apa Bu ya? Itu kurangnya penyerapan gizi ya pada balita ataupun bahkan dewasa juga, sehingga tubuhnya tidak berkembang dengan maksimal ya. Kadang tengah kita, masyarakat kita ada yang seperti itu, usianya sudah balita tapi kayak bayi, atau ada sudah anak-anak kayak balita ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari stunting ya. Baik, apa yang akan kita bahas hari ini Bu? Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah mendukung praktik cuci tangan pakai sabun ya. Penting Bu ya, penting. Kita akan bahas yang pertama, pentingnya CTPS ataupun cara cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, kita akan bahas langkah-langkah cuci tangan pakai sabun bagaimana. Ketiga, cara membuat wadah air tempat cuci tangan ya yang sederhana. Baik Ibu ya. Apa Bu pentingnya cuci tangan pakai sabun? Nah, kita ketahui tangan itu adalah bagian tubuh yang paling sering melakukan aktivitas ya Bu ya. Itu ya, ibu di dapur, di kebun, di rumah bersih-bersih, semuanya sangat rentan tangan itu terkena oleh kuman, bakteri, virus, lain halnya. Nah, ketika virus, bakteri, kuman masuk pada tubuh kita Bu ya, nah maka itu akan mengakibatkan terhambatnya penyerapan gizi pada tubuh kita yang akan menyebabkan stunting gitu ya. Stunting itu bahaya Bu ya. Nah, itu pentingnya cuci tangan pakai sabun. Yang selanjutnya apalagi Bu pentingnya cuci tangan pakai sabun? Supaya terhindar penularan. Pintar Bu ya. Yang pertama pentingnya adalah supaya kita terhindar dari kuman. Yang kedua adalah supaya kita terhindar dari penyakit ya, atau tertularnya penularan penyakit. Apa aja yuk Bu? Bisa saja diare, mencret-mencret ya, kolera ya, apalagi terus pun cacingan. Wah, corona betul Bu ya. Maka salah satunya kita cuci tangan juga pakai masker ya, pakai masker ini. Nah, yang ketiga adalah mencegah stunting. Nah, itu manfaat cuci tangan pakai sabun ya. Tidak sederhana ternyata ya. Ternyata sangat penting cuci tangan pakai sabun. Nah, selanjutnya Bu, menurut kesehatan itu ada beberapa waktu yang harus dijaga supaya kita tetap cuci tangan pakai sabun. Yang pertama apa Bu ya kira-kira ya? Ketika kapan kita harus cuci tangan pakai sabun? Ya Bu. Setelah BAK dan BAB. Pintar, nah betul, itu sangat penting Bu ya. Kita harus cuci tangan setelah buang air besar dan buang air kecil ya. Di zaman itu banyak kotoran, kuman ya, seperti itu. Terus ketika kita menyentuh barang-barang apapun, bahkan uang pun dari pasar, dari warung, kita harus cuci tangan pakai sabun ya. Yang selanjutnya setelah bersin, kita mesti cuci tangan juga pakai sabun ya. Selanjutnya ketika kita Bu, contohnya ibu-ibu nih sering menyusui anaknya ya. Nah, menyuapin anaknya. Nah, itu sebelumnya harus cuci tangan. Bayangkan kita ketika kita menyuapi atau menyusui anak, ya, tidak cuci tangan, akhirnya kita kalah mengantarkan kuman, ya, malah mengantarkan kuman kepada anak. Nah, makanya nanti biasakan kalau mau makan menyuapi anak harus cuci tangan. Yang terakhir ketika sebelum dan sesudah makan ya, seperti itu. Itu waktu-waktu penting ketika kita harus cuci tangan pakai sabun Bu ya. Bagus seperti itu ya. Oke, baik Bu. Nah, yang kedua kita akan bahas tentang langkah-langkah cuci tangan pakai sabun. Nah, di sini ada gambar ilustrasi bagaimana kita cuci tangan pakai sabun ya. Yang pertama nih, Bu, silakan Bu baca Bu nih. Gambar yang pertama apa nih? Basahi telapak tangan, gosok dengan sabun. Pintar ya. Jadi basahi tangan dulu pertama ya. Pakai sabun. Nah, digosok-gosok, nanti buihnya atau busanya
muncul supaya banyak ya. Yang kedua apa Bu Ibu? Usap dan gosok kedua punggung tangan. Nah, setelah telapak nah punggung tangan sama digosok bergantian Bu ya. Yang ketiga, Gosok sela-sela tangan. pintar ya. Jadi sela-sela digosok di sini ya Bu ya. Nah, Ya. itu sudah bersih pakai sabun ya. Yang keempat, Bersihkan ujung jari bergantian. nah ujung jari bergantian. Nah, seperti ini ujung jari ya karena di bawah kuku ada kuman ya. Nah, yang kelima, Gosok dan putar kedua ibu jari. nah seperti ini betul. Yang keenam terakhir, Letakkan ujung jari dengan posisi saling mencuci. nah seperti ini ya. Betul seperti itu ya. Saya mencuci. Ini jangan lupa semuanya pakai sabun, diakhiri dengan dibilas pakai air Mengalir. Bentar. Ayo Bu, silakan Bu mempraktekkan. Sudah bisa Bu, paham Bu? Nah, kayak yang pertama apa Bu? Basahi telapak tangan. Pintar dengan betul. sabun. Usap dan gosok Punggung ya. Bagus Bu. Sela-sela Iya, pintar betul Bu. jari. Iya, terus Gosok dan putar. oh, ini jangan lupa Bu. Oh iya, gosok dan iya. putar kedua ibu Bu jari. jari dan terakhir Letakkan ujung jari dengan posisi saling mencuci. betul, dan terakhir bilas dengan air Mengalir. mengalir. Tepuk tangan untuk Ibu nih. Ya, Ibu intinya praktekkan komitmen dan praktekkan ya di rumah. Oke, baik. Ini langkah-langkah mencuci tangan pakai sabun ya Bu ya. Nah, yang selanjutnya ibu-ibu setelah ibu paham dan berkomitmen untuk cuci tangan pakai sabun dengan langkah-langkah ini, kita akan bahas bagaimana sih cara membuat wadah ya, air tempat cuci tangan. Ibu sudah punya tempat atau wadah? Punya. Punya ya. Nah, bagi ibu-ibu yang belum punya, ada tempat alternatif ya. Salah satunya contohnya dengan penggunaan galon ya Bu ya. Iya. Nah, galon kan galon air mineral ya. Iya. Nah, kalau bekas ataupun pakai ember bekas cat besar ya. Nah, bisa. Caranya pertama ambil ember, dibersihkan. Yang kedua dikasih lubang, pakai bambu, pakai kayu tutup ataupun pakai paralon atau keran ya. Ya. Nah, itu bisa sebagai bahan alternatif wadah untuk tempat cuci tangan ya. Simpan di depan rumah. Nah, gitu ya. Nanti ketika mau masuk rumah, anak-anak sudah beres-beres main, bisa cuci tangan pakai air mengalir dan nanti sediakan sabun. Sangat sederhana ya Bu ya. Iya. Oke, baik ibu-ibu. Nah, itulah pentingnya kita cuci tangan pakai sabun ya. Jangan lupa, yang penting ibu yang pertama sudah paham, yang kedua ibu punya komitmen Bu ya. Dalam diri kita, pastikan ibu paham, bisa dan praktekkan. Paham Bu? Paham. Baik Ibu. Saya kira sudah cukup waktunya ya untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa untuk bulan depan di materi selanjutnya. Nah, mudah-mudahan Ibu bisa paham, tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker ya. Nah, pakai masker, cuci tangan, pakai sabun dan jaga jarak ya Bu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan atau apapun, Ibu bisa langsung WA ya atau telepon menghubungi saya. Saya bisa sampaikan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Sampai jumpa Bu.